teman-teman, kembali lagi bersama kita ya, Kertas Folio. Seperti biasa di studio Bala-Bala. Kita hari ini kedatangan tamu nih ya. Dari mana nih, Kang? Dari tadi sih. Dari tadi. Dari Bandung. Dari Luego Podcast. Luego. Biasanya di mana aja nih Luego, media platformnya? Medianya ya. Sebenarnya Luego tuh di podcast aja, jadi audio doang. Kalau kalian kan di audio visual. Kalau kita cuma audio doang di Spotify, terus di Anchor, di Apple Podcast dan lain-lain lah, Google Podcast. Iya, gitu. iya. Jadi semua platform audio ya. Ya. Tapi bahasannya tuh lebih ke apa ini? Kalau bahasan sebetulnya kalau awalnya sih kan cuman pengen kita bisa nongkrong, bertemu ngobrol, terus pengen berbagi ke pendengar, siapa tahu bisa ngasih sudut pandang yang baru gitu Iya, kan, iya. seputar masalah, siapa tahu ada yang relate gitu kan. Sampai akhirnya berkembang sih kalau soal perihal konten apa aja gitu ya. Kebetulan saya di sini yang megang Kismis juga sama Sanga, kisah misteri kalau di kita. Kalau di kalian mungkin Dumis ya. Iya. Terus ada juga perihal romance juga, terus Aduh, yang- romance. ada Ya, romance. Aduh. Komunitas juga ada. Komunitas yang kontroversial, macam-macam apa aja sih sebenarnya. Ini apa? Jadi macam-macam apa aja masuk sebenarnya. Masuk ya, masukin aja. Kita hari ini mau ngebahas ya dunia mistis lagi lah ya, Iya. permistisan. Permistisan duniawi. Permistisan duniawi. Tapi ya sebelumnya seperti episode sebelumnya nih, kita kan ngebahas si merah nih ya. Si merah siapa sih yang nggak tahu gitu? Aku nggak tahu. Apa? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu? Kasih tahu deh. Nggak tahu ah. Enggak. Waduh. Ya ini udah ada bajunya, kemarin juga kan kita bawain ya bajunya. Ada wignya juga kemarin. Nah, sempat dibahas beberapa kali apa aja nih yang udah kita alami di sini di episode kemarin. Nah, sekarang mau ada lanjutannya dikit nih. Oke. Wah, iya sih asik sih. Kemarin tuh kan kita syuting nih ya, kan kemarin belum sempat dibahas nih. Ngelihat apa aja nih kemarin pas syuting ini? Dari Adel dulu. Ada yang murni. Yang pertama kali ya. Ya. Pas datang ke sini tuh mungkin karena bangunannya kayak agak udah lama nggak dipakai mungkin ya. Iya. Terus kebetulan karena aku bisa lihat mereka nggak komunikasi, cuman kayak nampakin doang sih. Ini ada aku gitu di sini kayak gitu. Banyak anak kecil di sini. Di mana? Di daerah depan dekat parkiran. Duh, aku merinding. Lihat. Woi. Kalau yang anak kecil mungkin bisa disambungin sama yang di gedung itu kemarin ya. Oh, yang di ujung. Iya. Oh iya, for your information juga, guys. Kemarin tuh kita sempet nih ya, lagi di sini nih Kang. Kita iseng lah ya, kayak ngobrol biasa di depan. Terus ada teman kita tuh kayak, ayo ke ujung. Pertama dia nih, Iya. Ini ujung ini. ke ujungnya itu ke Bangunan. proyek. Oh, Nah, oke. si Nui teh kayak iseng aja jalan, intip ke lubang ini teh kan. Lubang Lubang pintu. mana? Nah, Lubang pintu. ada Lubang lubang pintu. pintu, Oh. lubang Oh, pintu iya, iya. kan. Ngintip, set. Terus apa yang terjadi? Kan biasanya kalau misalkan ruangan gelap itu ya udah gelap gitu kan. Iya. Waktu saya lewat, bes gitu ya putih. Kelibat. Iya, saya bukain pintu sama pertama susah, dia apa namanya pakai kawat kalau nggak salah, susah. Masih bukain, kosong nggak ada apa-apa. Ya udahlah cerita anak-anak. Ya udah kali itu waktu ya udahlah kesana pada kesana. Waktu kesana penasaran pas masuk musuhin di ujung itu ada saja. Oh iya. Ini ruangan Serius? ini. Ruangan ujung. Oh iya, maksudnya ruangan sana. Iya, ada sajen. Di sudut posisinya. sudut. Oh. Ada sajen. Ada. Udah kembali lagi lah si merah nih. Ya udah itu masih tidak. Nanti dulu ya itu mah ya. Ini intermezzo tadi itu bukan Intermezzo. si merah. Bukan, itu bukan. Masih anak buahnya lah. Oh iya putih. Putih. Terus gimana Del? Gak ada apa-apanya sih kalau di sini menurut aku kalau misalnya dibandingin sama si merah ya. Awalnya sih dia tuh nggak nampakin muka aslinya gitu, karena cuman yang aku lihat dikasih liatnya tuh kehidupan dia sebelum dia jadi Si merah. buntu. Hmm. Nah, Untuk. Oke. karena gimana ya? Pas diliatin mukanya tuh kayak menurut aku di film-film tuh nggak ada apa-apanya gitu, kayak hantu-hantu gitu, pocong atau iya, apa iya. tuh nggak ada apa-apanya. Setelah rame-rame isu si merah tuh emang bener, setelah aku lihat langsung ya udah sih tuh kayak mukanya tuh bener-bener kayak, tahu nggak sih posisi mata dan itu tuh kayak atas bawah gitu, Oh iya. Alas ya. kayak gitu aslinya Ada gitu. Iya. Scramble egg gitu. Hmm. Nah, Iya sih. iya. Lanjut. Jadi
Kita juga waktu itu syuting sempet ada ini Kang, kita di lift. Jadi kalian teh tadi kejadiannya di sini, sekarang di tadi, lift. yang kemarin di lift 4 orang 5 orang lah kita syuting, kameramen, talent sama DOP Iya. masuk ke lift. Itu tuh jam 9, Akang kan Unikom Iya, juga iya. kalau nggak salah. Mm-mm. Di lantai 7 kita suntik jam 9 malam, mau turun posisi teh Kang, Kelas saya tuh lantai 7. lantai 7 Iya. mau turun itu Relate ya. tiba-tiba mati ya Kang si lift, Si lift. Oke. deng panik tah 5 menit teh. Iya. Kita panik, gimana nih, nyala udah emergency dipencet-pencet kayak nggak ngaruh gitu. Akhirnya 5 menit nyala lagi, ya udah weh kita teh pada nanya ada yang jahil nggak gitu, nggak ada ternyata. Singkat cerita udah beres nih syuting Kang, edit kita teh. Kebetulan yang edit saya, si Uli sama si Bagas di rumah saya nih Kang. Di kamera dilihat hasilnya tuh udah clear lah ya, Iya, udah aman clear lah ya. aman, Gak ada noise juga. nggak ada noise. Pas kita cek di edit, kok ini di pas kan jadi adegannya tuh lift ngebuka Ngebuka. gitu nih Kang. Satu aman, yang kedua set kayak disorot gitu. Ada yang berdiri putih di pinggir lift teh kieu Kang. Oke. Oh iya. Heeh kieu. Tah di situ teh kita posisi langsung ngelain tuh jam 10 malam. Langsung di grup teh. Ini waktu pas adegan ini ada nggak di sini yang pinggir ini pakai baju ini atau apa? Enggak ada, cina pada ngajak teh enggak ada orang Siapa kita. tahu talent mungkin ya. Iya, Iya, talent siapa sama tahu. kru. Kita nyiapin barang di sebelah kanan semua, nggak ada yang di sebelah kiri, nggak ada yang berdiri di situ. Terus ini siapa berdiri gini? Itu jelas sih gitu. Jelas banget. Jelas banget. Jelas banget. Tah, terus Megang boneka bukan sih? Iya, megang kayak boneka. megang boneka gitu. Sementara boneka apa dijadiin ini juga apa? Properti. juga. Nah, di situ tuh kita teh aja. Ya kumaha ya rek dihabuskeun wae teh scene Scene ieu itu. teh heeh. Pertimbangan akhirnya ya kita masukin juga Kang Di filmnya. di filmnya. Kebetulan juga banyak yang pada nanya ya cutting-cutting teh. Iraha ya di filmnya cenah. Ya, sebelumnya juga kan cerita si merah itu turun temurun gitu. Jadi cutting cerita si merah di sini dia Iya, benar. gitu. Kita juga kan dikasih tugas mikir nih bikin tugas film apa ya yang rame, yang bakal rame. Ya udah teman saya Arik ya bilang kita bikin jurik aja lah sebenarnya. Ah. Si merah. Wah, awalnya juga teman ragu-ragu semua karena ya mungkin takut ya. Tapi dah karena gimana lagi deadline kan langsung aja buat channel gitu. Dan waktu pas udah kejadian lift juga kan ada tukang galon bawa air. Dia teh langsung bilang, "Kenapa kalian?" Diceritain gitu. Itu mah teman saya, cenah. Jadi kan ada talent yang pakai baju merah. Temen saya tuh dalam artian untuk. Iya. Iya. Ya kayaknya gitu soalnya si Keren. tukang galon itu kan bawa galon. Awas Sinyal. lo itu ada teman saya yang kayak Oh, gini iya, di sini, hati-hati. Udah kita di situ positif udah, baik lanjut gitu ceritanya. Berarti bisa berkembang. Bisa ya. Tapi ngomongin soal lantai 7 ya. Saya dulu juga orang kan kuliahnya di lantai 7 nih, Ya. jurusan arsitektur gitu di lantai 7. Terus biasa anak arsitektur kan kuliahnya dari jam 1 sampai jam 7, kadang extend sampai jam 9 10 gitu kan. Nah, kadang si kondisi kampus tuh udah gelap lah, udah nggak ada siapa-siapa. Terus ada cerita temen tuh katanya ngelihat perempuan, tahu nggak sih kalau misalkan kita nih posisinya anggaplah ini kelas ya. Iya. Di depan kita tuh biasanya kelas lagi kan. Lift di sini lah. Iya. Terus di sini tuh ada tangga darurat yang Pas. ke Oh, basement. iya. Aduh, aduh. Aduh, benar. Kok Kayak gitu nyambung? kan. Nyambung benar. Nah, jadi si Nyambung temen tuh bener. dulu pernah ngeliat si, maksudnya kan kalau misalkan tangga tuh ada dua kali naik gitu kan. Nah, di sini ada yang berdiri katanya, cuman kepalanya doang yang kelihatan dari si lift. Ketika itu kita posisinya lagi pengen naik lift lah, si anak-anak tuh lagi pengen naik lift. Cuman kebetulan dia ngelihat ke arah sana, ternyata ada kepala itu ada perempuan. Entah siapa nggak pernah lihat, di lantai 6 pun nggak pernah lihat gitu. Nah, naiklah kita bareng-bareng lift. Nah, anehnya pas kita naik lift tuh biasa kan kalau lift ya mau turun ke L kan, kalau nggak ke basement buat yang mau ke basement. Terus kita mencet L dan basement, tapi ini tuh naik ke atas ke lantai 17. Waduh. Maksudnya itu tuh awalnya kita nggak tahu kalau bakal ke lantai 17 ya. Maksudnya dia naik aja terus tiba-tiba berhenti di lantai 17, si lift ngebuka gitu ya. Biasa kan kita juga kalau misalkan kayak gitu positif dulu lah, mungkin ada yang mencet di Iya, atas atau OB lah gimana. mungkin. Taunya pas ngebuka tuh nggak ada siapa-siapa. Itu tuh jadi kayak gitulah. Jadi terus ada satu kejadian lagi di lantai 7 tuh dulu waktu zaman-zaman pertama kali buka si gedung baru ini. Jadi kan si dulu tuh si pintu darurat yang sebelah lift itu tuh nggak ada pintunya awalnya. Jadi kayak Ya ya udah, tangga kebuka darurat aja aja gitu, nggak ada pintunya. Nah di situ tuh katanya pernah ada yang ngelihat, katanya ya tapi nggak tahu, pernah ngelihat
pocong gitu, nggak sih pocong? Ya tahu sih pasti. Tahu lah, pocong. Ya ada yang pernah ngeliat pocong juga di situ. Terus dilihat dari sejarahnya sebenarnya si gedung lama ini tuh ternyata emang apa ya? Bukan sih. Kan kalau klisenya mah bekas kuburan gitu. jadi dulu emang zaman dulunya ya ada sesuatu lah di gedung itu. Terus ngobrolin soal si merah juga ya. Ini enggak apa-apa saya. Ya enggak apa-apa, Biar aman. sekalian Gak apa-apa. Jadi dulu tuh ganggu. waktu zaman orang kuliah mah belum ada gedung baru. Iya. Tua kan kelihatan banget. Masih di gedung yang lamanya. Terus gedung lama kalian tahu sendiri lah ya sih bentukannya Iya. kayak Iya, gimana. iya. Rada-rada heritage tapi bukan bangunan heritage gitu. Terus Terus si merah tuh memang turun temurun dan kadang orang juga mikirnya karena turun temurun itu yang jadinya merepresentasikan si merah. Padahal sebenarnya mungkin sosoknya bukan itu. Iya. Kayak gitu kan. Jadi dulu juga ini ngalamin sendiri sih. Dulu tuh kalau anak arsi kan ada asistensi dan biasanya asistensi tuh lumayan lama gitu sampai malam juga. Terus kalau misalkan di gedung lama tuh kan biasanya suka ada apa tuh namanya kayak papan informasi gitu. Iya. Oh iya. Mading lah kalau- ya kayak madingnya berkaca gitu lah. Di situ tuh kondisinya waktu itu kurang habis beres asistensi, dosennya balik duluan, cuman anak-anak masih pada ngegambar lah di situ masih kan maksudnya masih revisi. Terus orang pulang tuh sekitar jam 9:30 apa kalau nggak salah. Terus kan ada satu lampu nih yang nyala. Jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan lu jalan lurus tuh ngelihat si mading, Iya. pasti ada refleksi cahaya gitu. Jadi Iya. kayak kaca kayak cermin. Iya, iya. Pas orang jalan ke arah cermin itu mau turun tangga, kayak di belakang tuh ada perempuan emang pakai baju merah. Cuman waktu itu karena memang orang-orangnya kayak apa ya, bodo amatan lah ya. Ya bodo amat lah gitu mau kenapa Terobos juga. aja lah. Terobos lah. Cukup ngelihat dia ada di belakang dan orang yakin itu teh bukan sosok manusia karena yang orang lihat kan kalau manusia jalan ya gini ya gitu. Iya. Ini mah ya lempeng aja gitu badannya tapi Gandung ngikutin apung gitu. gitu nya. Kayak pakai papan skate gitu ya. Bisa jadi sih Dan itu emang merah. Terus pengalaman orang sendiri yang ada di kampus tuh dulu sempet nongkrong di luar nih di depan kampus lama gitu ya. Terus kalian tau gak sih ada ruangan yang apa sih namanya UKM yang ting tuh? Sadaya. Sadaya itu kan di rada lantai atas lah. Atas yang di bawah. Di bawah apa di atas? Yang sih? di atas, Di atas, di di atas. kanan Atas teh ya? gini. Di atas kanan lah kalau misalkan dari arah. Kalau udah nggak kesana lagi. Udah lah. Nah terus orang nongkrong di sana tuh Bentar dulu. Panas. Terus lanjut. nongkrong di depan kampus ngelihat ada perempuan pakai baju putih gitu tapi si setelannya detail banget lah pokoknya dia rambutnya agak pirang terus si baju apa pakaiannya putih tapi kalau Mbak Kun mah kan ya kain gitu Iya. kelihatannya kain kalau ini dia rada ya ke tailor lah kayaknya rada ngejahit sedikit Ah, gitu iya. si bajunya rada stylish kayak gitu nah orang waktu itu ngelihatnya kok ada anak sadaya yang pulang jam segituan gitu jam 10:30 atau jam berapa lupa. Terus kebetulan ada temen ikut sadaya terus nanyain kemarin sadaya ada acara apa sampai malam gitu ya maksudnya ada pentas atau apa ternyata nggak ada sama sekali nggak ada tempat apa maksudnya nggak ada jadwal latihan juga gitu itu sebenarnya banyak ya kalau di kampus dan sosok merah ini tuh sebenarnya setiap kampus kayaknya ada deh. Pasti. Kan dari Tenas kan Betul. ada pengalaman yang serupa nggak nih kayak kita di sini. Sebetulnya jujur sih kalau pengalaman orang pengen banget ada gitu. Karena orang tuh sama sekali nggak ada pengalaman sebetulnya. Serius. Tapi tadi kan sempat ada yang nanya siapa yang tahu nggak sih yang apa baju merah. Orang tadi kan bilang nggak tahu kan. Iya. Karena orang pribadi nggak ngalamin. Cuman kalau dibilang ada benar kata Sangga tadi emang tiap kampus ada. Nggak tahu kenapa sebetulnya. Apakah buka cabang gitu? Bukan itu juga sebetulnya ya. Bukan cabang. Tapi Mereka emang inovasi bisnis. ada tempat-tempatnya kebetulan saya juga ada teman-teman di tenas kafetaria kalau salah ya betul kan kafetaria dia ada nama tempat namanya kafetaria Iya. itu biasanya Rumornya gitu. seolah-olah kayak teritori baju merah kalau menurut Ada impostornya. impostornya Among Us emang nih. ya Misalnya mirip gitu. kalau menurut analisa saya sih kenapa dia diem di situ sebetulnya karena itu kafetaria mungkin maksudnya kan tempat dagang atau mungkin dia Nyambung ya. jajan di situ mungkin kalau menurut saya Lapar. nggak Biasa mau. cewek kan suka pengen Sebelah. sebelah. Pengen. betul Iya sih. cuman kalau perihal baju merah ya itu pengalaman saya nggak ada sih sebetulnya cuman paling saya mah lebih ngedenger dari yang Sangga aja yang unikom perihal yang kayak gitu-gitu karena Sangga emang apa ya lebih ngerasain mungkin dibanding orang sebetulnya gitu sih Iya buka aja gitu ya.
jadi pengen nanya juga mengenai ITENAS nih kan. Apa Ada tuh? rumor-rumor ini apa? Rumor yang mana? Hapus Udah ketebak satanik ya, cenah mah. Oh, Apa itu teh apa maksudnya? Penasaran kan jadinya? Correct me if I'm wrong ya. Correct me if I'm wrong ya. Sebetulnya ngelihat langsung sih enggak. Cuman kebetulan teman saya juga ada yang di UKM lingkup seni Sunda di Senda. Kalau di kalian mungkin apa tadi yang tadi? Sadaya. Sadaya ya. Kayak kesenian Sunda gitu dan emang tempat itu di student center nih. Ada semacam student center berbentuk setengah lingkaran gitu. Di depan itu ada venue gitu. Nah emang kalau nggak salah ya setiap malam Jumat, tapi nggak setiap malam Jumat juga kayaknya. Pokoknya bertepatan malam Jumat itu tuh ada semacam kayak ritual gitu, ritual yang sepengetahuan saya ya, secara umum ya. Itu tuh kalau nggak salah dilakonnya tuh sama anak-anak desain. Cuman yang saya lihat sih, kalau saya sih apresiasi ya, karena itu bentuk dari seni gitu. Iya. Di luar satanik. Di luar satanik sebetulnya kalau saya Keren ngeliatnya sih. malah sudut pandangnya lain gitu. Iya. Di luar Effort loh satanik itu kayak gitu. mereka. Bahkan saya pengen secara langsung kalau buka semacam volunteer saya pengen ikutan sebetulnya kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa nggak kebagian terus waktu itu. Gitu sih kalau nanya perihal. Jadi lebih ke ritual ini lah ya. Ritual. Bukan lebih ke situ kan. Oke. Sekarang Heboh banget. iya, itu heboh sempat ada bingung kan kayak ada gedung yang apa gitu kalau nggak salah. Oh iya, Apa iya. Apa itu? Gedungnya apa? Itu rumor-rumornya didengar dari zaman orang SMA sih Ah. sebenarnya. Katanya ada satu gedung yang ada di mapnya gitu ya, maksudnya Iya. ada di tatanya tapi nggak ada di Nggak ada di aslinya gitu. aslinya. 13 ya. Kalau 13. Jadi emang kebetulan saya tuh gedung 21, teman saya nih yang hadir, kebetulan dia anak desain interior, dia gedung 1 dan emang saya dan OO ini teman saya juga emang memvalidasi bahwa di peta tuh emang nggak ada gedung 13. Nggak ada gedung itu gitu. Itu nggak tahu sih alasannya kenapa sih. Gitu. Iseng aja sih. Itu cuman lebih kayak apa Prank ya? ya, Menurut pesona ITENAS kayak pesona Pesona Unikul juga ITENAS. ada ya. Kayak gitu. Iya sih. Iya juga ya. Bisa masuk. Sekarang balik lagi aja lah ke pembahasan mengenai lingkungan inilah kita di Studio Bala Oh iya. atau di KTB lah ya. Karena kan termasuk pemain lama lah ya. Pemain lama sih. Pemain ya. lama lah. Boleh tanya sedikit-sedikit lah mengenai Iya, apa jadi- sih di sini. Jadi dulu kalau misalkan buat yang nggak tahu tuh sebelum kalian, maksudnya sebelum kertas folio ada di sini tuh sempat lo ego dulu di dalam kondisi bangunan yang kalau sekarang mah udah enak gitu ya, lampu udah pada nyala dan lain-lain. Dulu Enak tuh dilihat mungkin ya. enak dilihat juga gitu. Kalau dulu zaman lo ego tuh raw aja gitu, kayak di depan nih, lorong depan ini kan kalau sekarang kayak di Stata kayak kafetaria gitu kan buat makan atau istirahat. Kalau dulu tuh ini tuh barangkal semua gitu, di depan tuh piring-piring kotor lah, terus kayak lemari-lemari yang udah nggak kepake, lampu juga kalau nggak salah tuh yang nyala satu di lorong ini tuh. Terus ini juga masih kantor ya, si Iya. ruangan ini masih kantor. Itu yang di Kodio belum. Nah dulu tuh kita nempatin yang paling ujung, Sebelah WC. kalau sekarang sih bala-bala studio ya. Ya, Oh iya. di situ. Yang radio di situ karena emang itu si kedap suara juga kan untuk podcast bagus lah dan emang hasilnya juga bagus. Nah untuk kejadiannya di sini tuh sebenarnya untuk awal-awal kita kesini karena kita tuh sebenarnya nggak mikir yang kayak gitu ya. Ngelihat mah emang gitu ya, ngelihat banyak hal, cuman selama itu nggak ngeganggu kita tuh ya biasa aja lah. Nah si awal mulanya ada ke-trigger jadi diganggu tuh ketika kita bikin konten kismis gitu, kisah misteri, mendatengin satu narasumber, waktu itu namanya Jerry. Si Jerry ini tuh ya kita bilang mah sakti lah, sakti pisan gitu. Kalau kita mah ngelihatnya kayak ya kunti gitu ya, pocong atau apa. Kalau Jerry tuh skalanya udah raksasa, udah kayak bentuk-bentuk yang aneh lah. Dan si Jerry juga dulu pernah punya pengalaman nyembuhin orang kesurupan lah, kayak gitu. Nah si Jerry ini tuh indigo dari kecil, dia lahir, dia tuh cerita lah pas sebelum kita mulai podcast tuh kita briefing kan biasa, si Jerry tuh bilang ngewanti-wanti gini, tapi si sosok ini tuh katanya jangan sampai diceritain apalagi disebutin gitu namanya, karena emang dia tuh nggak suka lah katanya kayak gitu. Nah si Audi partner kismis yang sompral sekali, jadi Audi mungkin waktu itu kelepasannya ya. Emang sengaja sih. Emang sengaja Oh, iya. sih, emang kadang suka sengaja. Coba-coba. Jadi ditanyain lah si sosok ini, terus si Jerry ya mau nggak mau mungkin dia juga ngerasa diundang, jadi ya dia beberin juga si cerita si sosok ini. Jalan podcast semuanya, terus orang
ngontrol audio, orang juga kan sebagai audio man-nya di situ. Di setiap podcast emang semua prosedurnya udah terjalani gitu, semua udah dicek lagi, terus aman, grafik audio aman, bla 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 aman. Udah aja, pas udah beres tuh sekitar 1,5 jam ya, Iya. 1,5 jam kita nge-podcast beres. Pas kita mau ngecek lagi nggak ada suaranya, tapi grafiknya ada. Acak-acakan gitu. Tapi grafiknya tuh grafik yang belum pernah orang lihat sebelumnya di sebelum podcast itu. Jadi kayak grafiknya pecah banget lah kelihatannya di laptop. Itu aneh kan, maksudnya nggak pernah terjadi gitu sebelumnya. Terus tiba-tiba kita nanya lah ke Jerry, maksudnya Jerry ada apa gitu, maksudnya emang kenapa? Ya, jadi dia bilang terang-terangan kalau ya ini dampaknya. Soalnya dulu pernah juga kejadian si sosok ini diceritain ke orang lain. Waktu itu Jerry itu ngumpul di satu kontrakan angkatan orang. Jadi Jerry itu angkatan di bawah 1 tahun di bawah orang. Si Jerry ini ngumpul di kontrakan angkatan orang, terus nyeritain lah si sosok ini. Terus 9 orang yang ada di kontrakan sakit semua, dan sakitnya aneh-aneh. Ada yang tiba-tiba muntah, ada yang nggak bisa jalan, ada yang tiba-tiba meriang, yang sebelumnya itu sehat-sehat aja gitu. Jadi kayak gitu. Nah si Jerry ini juga ngewanti-wanti kita ini hati-hati, dampaknya kalau nggak kesehatan ya orang nggak tahu, katanya orang nggak bisa, di luar kendali orang lah katanya. Taunya ke audio. Nah pas kita cerita di podcast itu juga ternyata si sosoknya ada bersama Jerry ini. Oh, Ngikut, dan ini si sosok ini nge-trigger yang lain. Saya yang ada di sini semuanya nge-trigger itu semua. Jadinya dari semenjak itu banyak gangguan kayak gitu. Gangguannya macam-macam, dari suara, maksudnya yang ada di podcast Ya. gitu ya. Kalau podcast kan apalagi ketika kita pakai mikrofon ini juga pernah tuh kejadian ada suara cewek gitu ketawa padahal kita cowok semua. Sering gitulah semenjak dari situ. Tadi tuh sampai pindah ya? Iya, pindah. Jadi sampai klimaksnya adalah ujung-ujungnya tuh waktu orang juga di podcast Lo Ego tuh megang konten komunitas. Waktu itu lagi ngundang komunitas graffiti. Kebetulan waktu itu tuh ada acara Graffiti Day Indonesia lah, karena mereka gambarnya di Dago, orang juga gambar di Dago. Jadi ya udah pada cabut ke sini buat di interview. Taunya hujan gede tuh, sekitar jam 3 tuh hujan gede, hujan es apa kalau nggak salah ya dulu tuh, hujan es. Terus si anak-anak yang tadinya mau tapping podcast jadi nggak jadi gara-gara terlalu ambience terlalu berisik. Nah terus mereka kan nunggu lama ya, maksudnya kita tuh pertama kali datang ke sini nggak ke ruangan lain selain langsung ke studio. Kita langsung ke studio, nggak ada orang yang masuk, nggak ada orang yang keluar selama kita duduk di situ. Nah tiba-tiba sekitar jam 5 apa jam setengah 6 tuh lupa ya, tiba-tiba ada yang ngetok pintunya. Hujan tuh. Iya hujan gede banget. Ngetok tiba-tiba, orang buka kan, takutnya si Ayandi atau Om Hendra gitu. Pas orang buka tuh tiba-tiba tukang bakso tahu megang 2 piring gini, tukang bakso tahu. Terus nanya lah ya, refleks siapa yang mesen mang? Iya AA, senang ini AA, ada yang mesen saya gitu. Padahal orang tuh nggak keluar dari sana, nggak keluar dari sana. Bingung kan, dia bingung, orang bingung, terus kita bingung bareng gitu naik kartu. Jadinya ya udahlah, karena dia bingung, ya udah karena si anak-anak gak dikasih apa-apa, terus ya udah orang beli lah gitu, orang kasih lah ke si anak-anak nih makan lah, lumayan bakso tahu dari positif aja setan kata orang tuh gitu ya. Positif aja. Terus keluarlah mencari tahu gitu ya siapa yang mesen, takutnya kan si Om Yandi atau siapa, nanya lah ke si Om Yandi lagi di sini sama teman-teman. Om mesen bakso tahu nggak? Enggak. Terus si Om Yandi tuh dengan dinginnya bilang, tadi kan Sanga keluar bawa piring gitu mesen, kayak gitu. Aneh lah ya maksudnya. Ya orang juga nggak tahu ya, mungkin Om Yandi juga bercanda, entah itu Om Yandi mesenin atau gimana nggak tahu lah. Balik lagi lah ke si studio podcast. Pas balik lagi ke studio podcast ya anak-anak ya bukannya dimakan malah didiemin gitu. Orang refleks nanya kan kenapa nah atau tidak gitu. Ternyata si anak-anak tuh bilangnya pahit semua. Pahit. Si bakso tahunya pahit. Saring patinya gitu. Sorry Pak. Nggak tahu ya. Di mood gitu Iya. nya. Ya sekali lagi orang bilang ke anak-anak kayak positif aja setan. Jadinya ya udahlah. Jadi itu klimaksnya kalau di sini ya. Gangguan itu tuh ada juga gangguan fisiknya waktu itu di sini. Oh, sempat fisik. Sempat. Jadi dulu Lo Ego tuh kalau misalkan abis tapping podcast, kita pulang di sini tuh jam 2, jam 3, jam 1 malam. Kadang nongkrong di depan nih di Karena sini. Mager juga. Kadang nongkrong juga di sana lah di studio sambil ngobrol. Nah, waktu itu kondisinya anak-anak lagi ngobrol di depan, orang lagi nelpon di sini sama teman. Di lorong inilah yang kondisinya waktu itu nggak kayak gini ya. Iya, Maksudnya poek. kondisinya poek lah. Orang juga duduk di rak sepatu gitu waktu itu. Kursi goyang juga. Kursi goyang juga banyak waktu itu mah di sini.
Nah tiba-tiba dari arah atas tuh ada botol Aqua gelas. gitu. Aqua botol dari arah atas ke bawah gitu kena kepala. Terus ya refleks orang marah ya kayak naon sih Yud? Ke anak-anak yang di depan maksudnya. Pas dilihat anak-anak yang di depan juga kayak naon gitu. Jujur orang bingung. Itu rumah saya. Audi juga bingung karena Audi ada di sana. Jadi tapi sebelumnya untuk para penonton udah pernah kasih tau kayak Dena sih. Ntar di gambar lah ya, tolong di sini. Kalau untuk kasarnya mungkin untuk para penonton lebih kayak ke ini kayak bangsal sih sebetulnya. Jadi kayak ada di kanan ada ruangan gitu, di sebelah kiri juga yang kita tempatin sekarang, terus ada lagi kanan kanan kayak lorong gitu, sekolah nggak sih? Iya, kan lorong Iya, sekolah iya. itu. Nah, kebetulan tadi yang kata sana itu Kita ada di ujung. saya tuh sama teman-teman anak podcast yang lain nongkrong tuh di paling depan. Ada di paling depan gitu, terus ada tangga kayak mudun gitu. Kita enak banget buat nongkrong gitu. Sedangkan sana ada di dalamnya yang lorong itu. Terus lanjut lagi. Ya itu dilempar si botol aqua gitu. Wah, entah siapa yang lempar. Iya. Dan itu pun orang ada nggak? Maksudnya bukan Karena hanya- emang si Yudi tuh lagi mainin aqua. Iya. Trok di depan. Tiba-tiba ada aqua, makanya orang langsung refleks, naon si Yud gitu kan. Taunya pas si Yudi Malik tuh ya dia megang aquanya gitu di Dan sini. yang kata sangat dilempar tuh emang ada gitu aquanya. Emang ada Orang- aquanya orang di dengar situ. sendiri gitu. Jadi kayak deg-deg gitu. Terus orang lihat ke belakang, apa sih nggak gitu kan? Iya. Tapi Mereka eta dengar aqua belakang. teh kosong. Kosong. Hawa isinya. Aquanya kosong. Isi haus yo cenah Anjing, heeh si jigana nya. Atau sih Why? mungkin. Kayaknya si Sanga haus nih nelpon. Berarti udah berapa lama nih di sini teh sempat? Kita tuh total dari bulan Desember ya. Desember Februari. Desember sampai Februari. Enggak Itu lama sih. COVID. Cuman yang ngebuat kita banyak pengalaman di sini karena kita hampir tiap hari deh kayaknya kesini dulu. 2 hari sekali gitu. Biasa lah nemu tempat nongkrong kan sambil ya istilahnya positifnya berkarya udah aja langsung stay Langsung terus stay di sini gitu. Jadi kayak kerasa lama walaupun cuma 3 bulan. Mungkin lama kalian dari baru sih banget kita ya. Kalau kalian di sini ada? Selain yang tadi syuting ya? nyinggung tentang bakso tahu gitu ya. Kita juga anak-anak. Lapar. Kalau nyinggung Lapar. bukan. Oh enggak. Bakso tahu. Lapar. Disebutnya bakso tahu misterius. Oh ada di sini juga. Iya, bakso tahu misterius. Kenapa disebut misterius? Misalnya nih ke depan